Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old. Oke, welcome back to my channel. Sekarang kita akan belajar kembali pelajaran biologi. Tapi sebelumnya salam sehat, selamat pagi. Semoga semua hari ini baik-baik saja ya, tidak kekurangan apapun. Dan mari sama-sama berdoa supaya wabah ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap kelas. Ya, Anda peserta didik bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, bisa bertemu dengan guru-gurunya, begitu juga dengan kami guru-guru bisa bertemu dengan Ananda semua ya. Jadi untuk mengisi materi hari ini, di sini saya akan mengajarkan yaitu tetap tentang sistem regulasi. Sekarang kita belajar tentang penghantaran impuls melalui sinapsis. Pada pertemuan terakhir di kelas 11 kita kemarin sudah belajar tentang penghantaran impuls melalui sel saraf. Sekarang kita belajar penghantaran impuls melalui sinapsis. Tidak berlama-lama kita akan belajar ya. Jadi perhatikanlah baik-baik. Jadi anak-anak yang luar biasa, kalau kita gambar ulang yang namanya sel saraf, kan kira-kira gambarnya begini kemarin tuh ya kan. Ini saya coba menggambarkan ulang. Kita buat dulu seperti ininya. Kita buat begini itu. Ini dendritnya ya kan. Nah, ini inti selnya, ini dendrit. Nah, nanti di sini kan akan ada yang namanya kemarin si akson ya. Terus aksonnya ini dia dibungkus oleh selubung mielin. Nah, ini dia. Tapi tidak semua dibungkus oleh selubung mielin anak-anakku. Ya, ada dia yang tidak kena bungkus. Yang tidak kena bungkus itu namanya adalah nodus transfer. Itu sinapsisnya. Yang ini, yang ujung ini kan. Nah, selanjutnya di belakang saraf ini, akan ada saraf berikutnya. Nah, jadi kalau kita gambar di sini nanti, ada lagi yang di sini adalah, kita gambar dulu ya. Kita gambar. Jadi ini dendrit lagi, ya. Di sini mungkin akan ada lagi dendrit lagi. Ya, kembali di sini lagi. Karena di sini ada namanya akson ya, panjang itu. Ya kan? Ini bercabang-cabang di belakang. Terus ini dibungkus juga tetap oleh siapa tadi ini? Selubung mielin. Ini dia. Ada inti selnya. Seperti yang kita sepakati waktu itu, ya kan, rangsangan itu ini arahnya. Ini rangsangan. Nah, ini tereng, baru nih tereng, baru ke sini. Ya, tereng. Jadi itulah arah rangsangan. Jadi kalau kita tulis di sini, ini merupakan arah jalannya rangsangan atau impuls. Itu dia. Ya, arah impuls. Berarti impuls itu kan bergerak dia dari dendrit ke sinapsis. Tapi coba kita perhatikan, ya kan, kalau di sini kan kemarin sudah Pak jelaskan ya, ada di sini perpindahan ion-ion, ya kan, ada polarisasi, ada depolarisasi, ada refraktor dan segala sesuatunya di sini di sel saraf ini. Ketika sudah sampai di sini, apa yang terjadi? Rangsangan itu atau impuls itu akan loncat ke sel saraf berikutnya. Kan dari sini dia sap ke sini terus, lanjut terus. Tapi coba perhatikan sini, antara dendrit yang ini, dendrit yang ini tidak pernah menyatu dengan sinapsis yang ini. Tidak pernah nyatu dong. Berarti mereka harus lompat ya. Dendrit yang ini dengan sinapsis ini mereka nggak pernah nyatu. Dia harus lompat. Impuls itu harus lompat. Bagaimana cara lompatnya? Itulah yang mau kita bahas sekarang ya. Penghantaran impuls melalui sinapsis. Nah, jadi kalau Bapak coba perbesar ini, ini Bapak coba perbesar ya. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke video Bapak ya. Ini mau Bapak coba perbesar. Bagaimana perbesarannya Pak? Begini dia. Lihatlah ke sini jadi kalau Bapak coba menggambarkannya ya. Oke ya, kita akan
coba menggambar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa mengerti nanti di sini dan bisa dipahami lebih baik lagi nanti. Pak gambar dulu ya yang bagus ya, supaya nanti kita semua tahu ya. Ini apa itu semua Pak? Tengok-tengoklah dulu ya. Jadi nak, inilah gambarnya ya, ini dia gambarnya. Coba jelaskan nih gambarnya nih. Jadi ini merupakan ujung sinapsis ya, ini yang besar ini adalah ujung sinapsis. Jadi kalau kita buat namanya ini sampai ke sini ya, itu adalah ujung sinapsis. Ujung sinapsis. Ujung sinapsis itu biasanya disebut namanya sebagai tombol sinapsis ya. Jadi ujung itu biasanya disebut namanya itu adalah tombol. Tombol apa itu Pak? Ini dia, tombol sinapsis. Itu dia. Ini adalah ujung sinapsis. Sekarang di tombol sinapsis itu Pak, ada apa saja yang ada di sana? Yang ada di sana ada seperti ini, bulatan-bulatan. Ada bulatan-bulatan, ada bulatan, ya kan? Pak, bulatan itu namanya apa? Bulatan yang ini namanya itu adalah vesicle neurotransmitter, ya kan? Namanya itu adalah vesicle neurotransmitter. Jadi ini dia vesicle neurotrans, ya, neurotransmitter. Itu dia namanya. Namanya vesicle berarti dia merupakan kantongnya si neurotransmitter. Berarti di dalamnya ini nanti akan ada banyak sekali neurotransmitter. Jadi kalau nanti ditanya oleh Pak Camat lagi kalian, yang di dalamnya ini apa? Yang di dalamnya itu bilang saja nanti dengan tegas kepada Pak Camat itu adalah neurotransmitter. Neurotransmitter. Oke ya. Sampai di sini mengerti? Mengerti Joel Top? Mengerti ya? Oke, kalau mengerti, jelaskan lagi lebih lanjut. Apa itu neurotransmitter, Pak? Apa itu neurotransmitter? Neurotransmitter itu adalah zat kimia penghantar impuls. Ya, zat kimia itu penghantar impuls. Jadi nanti kalau neurotransmitternya pindah dari sini ke sini, itu menandakan bahwa impuls itu sudah pindah. Ya, jadi seiring pindahnya neurotransmitter, seperti itulah juga pindahnya si impuls tadi. Jadi saya katakan neurotransmitter itu merupakan zat kimia, ya kan, penghantar impuls. Sekarang ada beberapa macam neurotransmitter. Jadi kalau Bapak coba ini begini kan, mengertilah ya. Ada beberapa macam neurotransmitter. Siapa-siapa saja macam neurotransmitter itu, Pak? Macam-macamnya adalah yang pertama itu ada namanya disebut sebagai asetilkolin. Ya kan, asetilkolin itu yang pertama. Yang kedua namanya apa, Pak? Noradrenalin, ya kan, atau noradrenalin. Ini dia. Mudah-mudahan bisa mengerti anak ya, dipahami, dimengerti. Baru yang berikutnya namanya adalah serotonin. Ya, ini dia, namanya adalah serotonin. Dan yang terakhir biasanya namanya adalah dopamin. Jadi ada 4 ya macam-macam dari neurotransmitter. Mungkin bisa dilihat di sini ada asetilkolin, ada noradrenalin, ada serotonin, dan ada dopamin. Pak, ini biasanya dijumpai di seluruh tubuh atau di mana ini? Luar biasa pertanyaannya ya. Kalau asetilkolin itu dijumpai di seluruh tubuh. Noradrenalin itu di sistem saraf simpatik. Kalau dia serotonin dan dopamin itu di sistem saraf pusat ya. Jadi kalau kita coba ini merupakan ditemukan di sistem saraf pusat, SSSP saja saya buat. Kalau yang ini dia di seluruh tubuh.
Nah, ya kan? Kalau yang ini nak, namanya adalah ditemukan di sistem saraf simpatik. Nah, ya kan, sistem saraf simpatik. Nanti saya jelaskan apa itu simpatik ya. Jadi asetilkolin di seluruh tubuh, noradrenalin di sistem saraf simpatik, serotonin di sistem saraf pusat, dopamin juga di sistem saraf pusat. Oke, sekarang kita lanjut lagi membuat nama-namanya. Ya kan? Yang berikutnya nah adalah ada yang disebut namanya nanti disebut sebagai membran prasinaps. Ya kan, membran prasinaps. Yang mana Pak membran prasinaps? Membran prasinaps itu nah adalah ini dia. Nih. Tadi kan jelaskan, tadi kan namanya adalah sinapsis ini. Ujungnya itu namanya tombol sinapsis, dan tombol sinapsis itu punya membran. Ini membran yang warna hitam itu. Membran itu namanya adalah membran prasinaps. Nah, kan namanya adalah membran pra itu kan artinya sebelum, kan? Jadi bagaimana kok bisa namanya sebelum Pak? Kan rangsangan itu tadi saya jelaskan kembali dari tombol sinaps ke sini, dari sini ke sini. Berarti kan kalau dia perjalanannya ini adalah merupakan pra, ini pasca, ya kan? Pra sarjana, pasca sarjana, ya kan? Sebelum, sesudah. Jadi sebelum di sini dia pra sinaps. Itu ada cara menghafalnya, ya. Yang berikutnya lagi nanti ada yang disebut namanya sebagai celah sinapsis. Yang mana celah di sini kau temukan nak? Ya celah ya sudah pasti ini dong. Ini celah yang harus dilompatnya itulah celah, ya kan? Itulah celah dari sinapsis, ya kan? Celah sinapsis. Itu dia. Yang berikutnya apalagi namanya Pak? Yang berikutnya namanya anakku adalah ada membran post sinaps. Nah, membran post sinaps. Yang mana membran post? Sudah pasti nih. Kan jadi rangsangan itu dari sini mau ke sini. Ya berarti inilah membran post sinapsnya. Ya kan, post itu kan berarti sesudah, ya kan? Jadi sini kita buat aja namanya membran post. Ya, post sinaps. Itu dia. Yang berikutnya apalagi namanya Pak? Ada yang terakhir namanya adalah reseptor protein. Yang mana reseptor protein Pak? Reseptor protein itu adalah yang nih, tus. Nah, jadi anak itu namanya disebut sebagai reseptor. Jadi reseptor protein. Berarti kalau Bapak coba jelaskan kembali, ini merupakan ujung sinaps, dan ini merupakan pangkal dendrit. Ya, itu merupakan pangkal dendrit. Nih. Ini merupakan, biar tidak bingung ya, ini merupakan pangkal dendrit. Di kesimpulannya, rangsangan itu bergerak dari tombol sinaps ke pangkal dendrit. Jadi dari sini ke sini. Sekarang Pak itu adalah bagian-bagiannya kan Pak. Sekarang bagaimana mekanismenya? Kami kan Pak penting mekanismenya. Oke ya. Kalian penting mekanismenya, tapi sampai sini bisa dulu dipahami nak. Bisa dulu dipahami nih. Ada pengantaran impuls, ya kan? Bapak gambar dulu dari mana ke mana impuls itu. Dia dari dendrit ini jalan terus. Sampai di sini harus lompat. Lompatnya bagaimana caranya? Saya lupa jelaskan. Ini dulu strukturnya. Jadi kalau ini kita perbesar, yang bagian yang ini kira-kira inilah dia. Ya, jadi inilah dia nak. Jadi ujung sinapsis itu merupakan tombol sinaps. Pangkal dari dendrit itulah tujuannya. Jadi impuls itu bergerak dari tombol sinaps ke pangkal dendrit, lengkap dengan struktur-strukturnya yang sederhana. Sebenarnya ini masih lebih kompleks, masih bisa lagi. Ya. Sekarang bagaimana Pak mekanismenya? Oke, mekanismenya adalah sebagai berikut. Sini dia ya. Jadi di sini akan menggambarkan ulang. Akan menggambarkan ulang yang tadi itu, struktur yang tadi itu. Jadi mekanismenya adalah izinkan Bapak menggambar ulang dulu lagi. Baru kan ini gambarnya toh. Ini adalah tombol sinaps. Ingat itu ya.
Yang berikutnya nanti sini kan ada pangkal dendrit. Di pangkal dendrit itu anak-anakku akan ada reseptor apa tadi, proteinnya. Itu reseptornya itu ya. Jadi bagaimana ceritanya Pak? Ceritanya begini nak ya. Jadi pertama-tama ini ya kan. Jadi pertama-tama nanti akan ada impuls yang tiba gitu kan. Jadi yang pertama-tama adalah akan ada impuls yang tiba ke ujung sinaps atau yang tiba ke tombol sinaps. Nah, ini tombol namanya ya, tombol. Ketika tiba impuls itu di tombol sinaps, nah membrannya ini ya, ini yang hitam-hitam ini. Ya, dia akan meningkatkan permeabilitas membrannya. Ya, jadi dia semakin permeabilitas membrannya ini, ya kan? Sehingga ketika dia semakin permeabilitas, maka nanti dari luar ini nah ion Ca2 positif akan masuk, ya kan? Jadi ingat ini. Jadi ingat ceritanya ya. Jadi ketika impuls tiba, maka membran ini kan semakin permeabilitas. Itu mengakibatkan ion Ca itu juga akan masuk ke dalam tombol sinaps. Masuk dia ke tombol sinaps. Ketika dia masuk ke tombol sinaps, ya kan, maka nanti akan ada yang bergerak. Siapa yang bergerak itu? Vesikel sinapsis tadi akan bergerak. Vesikel neurotransmitter tadi akan bergerak. Ya kan? Bergeraknya ke mana? Ke membran prasinaps dan mengeluarkan isinya menuju celah sinaps. Ya kan? Jadi ketika Ca2 positif masuk, nah, maka ya membran neurotransmitter ini akan permeabilitas tadi kan, sehingga mengakibatkan vesikel neurotransmitter ini dia yang di dalamnya ada neurotransmitter tadi. Nah, ini dia akan bergerak ke membran prasinaps, bergerak ke membran sinaps dan mengeluarkan isinya tadi. Dikeluarkanlah isinya. Nah, tadi isinya itu namanya apa? Neurotransmitter. Ketika sudah keluar isinya itu ke celah sinaps, ya kan? Maka nanti reseptor protein itu akan menerima neurotransmitter. Reseptor protein ini akan menerima neurotransmitter. Ketika sudah diterima dia di sini, nah, diterima semua, diterima terus. Ya, jadi tadi ini akan diterima ke sini, bisa diterima ke sini, bisa diterima ke sini, bisa diterima ke sini, bisa. Siapa yang diterimanya itu? Yaitu neurotransmitter. Ketika sudah diterima, nah, maka impuls itu dinyatakan sudah pindah ke sel saraf berikutnya. Jadi ketika ini neurotransmitter sudah pindah ke sini dan sudah diterima, maka saat itu juga impuls dikatakan sudah tiba di dendrit. Itu dia ya, sudah tiba dia di dendrit. Jadi kalau kita buat ulang satu kata-katanya, nah kita buat angka-angkanya ya. Ini tadi nomor 1. Nomor 1 itu adalah apa nomor 1? Nomor 1 adalah itu impuls atau rangsangannya tiba di tombol sinaps. Ini nomor 2. Ya kan? Nomor 2 itu apa Pak? Nomor 2 adalah ketika impuls tiba, maka membran prasinaps. Nah, ini dia, membran apa Pak? Prasinaps permeabilitasnya meningkat, ya kan? Ini dia, permeabilitas meningkat, tanda panah apa sahabat buat, yang mengakibatkan ion Ca2 positif masuk. Masuknya kemana Pak? Ke tombol sinaps. Selanjutnya nomor 3. Yang mana nomor 3 Pak? Ini nomor 3 nah. Nomor 3 itu bagaimana ceritanya? Nomor 3 itu anak-anakku adalah itu menyatakan vesikel neurotransmitter tadi akan bergerak
kan akan bergerak kemana? Ke membran, ya. Membran apa itu Pak? Membran sinaps. Nah, itu dia nak. Nah, kalau sudah dia bergerak ke membran sinaps, yang berikutnya apa lagi? Nomor 4. Ya kan? Nomor 4 itu apa Pak? Nomor 4 itu adalah vesikel tadi. Nah, ya kan? Vesikel tadi mengeluarkan isinya. Siapa isinya? Mengeluarkan neurotransmitter. Neurotransmitter kemana dikeluarkannya? Ke celah sinapsis. Keluar dia nak, ya kan? Udah keluar dia ke celah sinapsis. Yang berikutnya bagaimana? Yang inilah proses nomor 5. Nomor 5 itu bagaimana Pak? Reseptor protein menerima, nah, ya kan? Reseptor protein, nah ini dia, menerima neurotransmitter, menerima neurotransmitter. Oke, itulah dia. Ketika sudah diterima dia, maka saat itu juga dinyatakan sudah sampailah impuls ke dendrit, ya kan? Jadi kalau kita buat lebih luar biasanya lagi, ulang-ulangi lagi nih, inilah dia nak. Dari sini ke sinilah yang merupakan arah rangsangan. Jadi itu merupakan arah rangsangan. Tanda panah ini dari sini ke sini. Saya rasa mengerti ya? Itu dia tentang perpindahan impuls melalui yang namanya sinapsis. Setelah dipindah-pindahkan dan setelah diolah-olah oleh sistem saraf, maka sistem saraf pusat akan menghasilkan reaksi yang dilakukan oleh efektor. Biasanya reaksi itu merupakan gerak, ya kan? Jadi kalau kita buat di sini catatan-catatan khususnya, adalah tadi di sini impuls, ya kan? Ada impuls di sini nak. Impuls ini akan dibawa oleh saraf, ya kan? Akan dibawa ini, akan dibawa oleh saraf dan akan diolah oleh sistem saraf. Nah, ya kan? Akan diolah oleh sistem saraf. Nah, setelah dia diolah oleh sistem saraf, maka berikutnya sistem saraf akan menghasilkan yang disebut namanya sebagai reaksi, ya kan? Akan dibalas oleh saraf pusat dalam bentuk reaksi, dan reaksinya ini biasanya dalam bentuk gerak. Itu dia. Kemana dibawanya itu? Ke efektor. Efektor ada di alat indera dan ada juga di kelenjar-kelenjar, ya. Sekarang kita akan bahas, ya kan, yang dari sistem saraf pusat Pak ke reaksi gerak itu siapa yang bawa? Ya sama juga, itu adalah sel-sel saraf. Jadi impuls dibawa oleh saraf ke sistem saraf pusat atau sistem saraf tepi, ya kan? Yang berikutnya dari saraf juga akan dibawanya dia ke efektor, akan terjadilah reaksi atau gerak. Sekarang bagaimana Pak tentang gerak? Gerak itu pada manusia atau pada hewan biasanya ada 2, ya kan? Tengok nih. Gerak itu pada manusia atau pada hewan biasanya jumlahnya itu ada 2. Siapa yang kedua-duanya itu? Ada yang disebut namanya sebagai gerak sadar, ya kan? Ada gerak yang tak sadar, ya. Ada gerak sadar, ada gerak yang tak sadar. Gerak tak sadar itu biasanya disebut sebagai gerak refleks, ya. Kalau dia gerak sadar Pak, bagaimana yang disebut dengan jalannya rangsangan itu? Jalannya rangsangan bagaimana jalannya? Tengok nih, kita bahas yang pertama gerak sadar.
ya kan? Sebenarnya gerak sadar itu dengan gerak apa namanya, gerak tak sadar itu bedanya cuma di satu titik aja sebenarnya, ya kan? Mana titik perbedaannya? Begini ceritanya. Lihat ya, gerak sadar. Pertama-tama nak harus ada impuls. Jadi harus ada impuls. Nanti impuls inilah yang akan dibawa maksud saya oleh sistem saraf, ya kan? Atau yang akan diterima oleh reseptor, ya kan? Jadi akan diterima oleh reseptor. Ini dia, akan diterima oleh reseptor. Nanti dari reseptor dia akan dibawa oleh sistem saraf, ya kan? Salah satu sistem saraf yang kita kenal namanya adalah sistem saraf sensorik, ya kan? Dari sistem saraf sensorik nanti akan dibawalah dia nakku ke sumsum tulang belakang, ya kan? Ke sumsum tulang belakang. STB saja saya buat ya. Nanti dari sumsum tulang belakang nak, dia akan dibawa kembali ke otak. Ya, lihat ini ya pekerjakannya. Akan dibawa dia ke otak. Dari otak nanti nak diolahlah di sana, ya kan? Dia akan pergi lagi nanti ke sumsum tulang belakang, ya kan? Dari sumsum tulang belakang dia akan dibawa lagi oleh sel saraf. Nama sel saraf yang membawa itu adalah motorik, ya kan? Akan dibawa oleh sel saraf motorik. Dari sel saraf motorik nah dia akan dibawa ke efektor, ya kan? Dibawanya ke efektor di sini, ya kan? Dari efektor, ya, dari efektor dia nanti akan menghasilkan reaksi, ya, akan menghasilkan yang disebut namanya sebagai reaksi. Itu gerak sadar, ya. Jadi coba perhatikan gerak sadarnya. Gerak sadar ini dia nak pertama-tama dia harus ada yang disebut namanya impuls. Impuls itu akan diterima oleh reseptor. Dari reseptor akan dibawa oleh sensorik ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang dibawa ke otak. Tengok nih ya. Nah, dibawa dia ke otak. Dari otak diolah di sana. Ya kan, setelah diolah di otak, dia dibawa kembali ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang dibawa oleh motorik ke efektor. Efektor nanti akan menghasilkan atau akan terjadilah suatu reaksi. Reaksi itu disebut namanya biasanya adalah gerakan. Itu gerak sadar. Bagaimana Pak kalau geraknya tak sadar-sadar? Nah, seperti kami Pak, kadang kami Pak sering tak sadar-sadar kami, ya kan, ada PR tapi tak kami kerjakan, ya kan, tidak masalah itu ya. Dan suatu saat nanti kalian pasti akan sadar, ya. Gerak refleks itu biasanya disebut juga namanya gerak cepat atau gerak yang tiba-tiba karena adanya rangsangan yang mengejutkan, sehingga rangsangan itu tidak diolah terlebih dahulu oleh otak. Berarti kesimpulannya, gerak tak sadar itu gerak yang tiba-tiba karena rangsangannya tiba-tiba. Dan ingatlah, kalau nggak sadar maka dia nggak pakai otak. Itu dia ya. Jadi bagaimana jalan ceritanya Pak? Jalan ceritanya adalah kalau dia gerak refleks, ya ini dia. Bagaimana jalan ceritanya? Ingat aja nak yang saya katakan tadi, dia tidak pakai otak. Berarti tidak sampai dia nak ke otak. Ya, gerak refleks atau gerak tak sadar ini. Jadi bagaimana Pak? Nah, saya rasa coba bantu saya wahai Jaul Top, kayak mana dia? Ingat gak pakai otak? Maka dia itu harus ada dulu juga impuls yang tiba-tiba mengejutkan katanya kan. Impuls tadi akan diterima oleh si reseptor. Itu dia, diterima oleh reseptor nak. Dari reseptor nanti impuls itu akan dibawa dia ke sumsum tulang belakang. Siapa yang membawanya tetap sama, yang membawanya adalah sensorik. Pertanyaannya, ketika sudah dibawa ke sana, apakah dia pergi ke otak? Tidak. Gerak refleks gak pakai otak, ya kan? Nanti langsunglah dia ini dibawanya ke STB.
tak perlu ke otak, cukup sumsum tulang belakang lagi. Dari sumsum tulang belakang nak, dia akan langsung ke efektor, ya kan? Dia akan langsung ke efektor. Siapa yang membawanya ke efektor? Yang membawanya ke efektor itu adalah motorik. Nah, ya kan, ini dia akan dibawa oleh motorik. Dari efektor nanti maka akan menghasilkan sesuatu yang disebut namanya adalah reaksi. Reaksinya itu biasanya adalah gerak, ya. Itulah dia, ya. Jadi itulah jenis-jenis gerak, ada gerak sadar dan ada gerak tak sadar. Jadi demikian untuk hari ini nak, saya rasa semua mengerti, ya kan? Saya rasa semua mengerti dan paham akan yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Karena yang bisa saya lakukan hanya seperti ini. Inilah tanggung jawab saya sebagai seorang guru kepada kalian semua peserta didik dimanapun berada. Jadi salam sehat, semoga wabah ini segera berakhir dan tetap berdoa, tetap semangat dan tetap belajar. Saya Jepri MP Siombing siap membantu Anda melalui video-video pembelajaran yang saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih. Serang Sabiu. Thank you.